Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita masih berbicara tentang air yang ada dalam kehidupan di muka bumi. Fokus kita kali ini, kita akan belajar tentang siklus air atau siklus hidrologi. Nah, tahukah kalian, air tidaklah berdiam pada suatu tempat dalam waktu yang lama. Ya. Air itu akan terus berputar, ya, mengelilingi permukaan bumi ataupun di dalam tanah itu sendiri. Ya, mungkin hari ini kita menemukan setitik air, ya, keesokannya mungkin sudah berpindah dari tempat. Nah, siklus air dapat dikatakan sebagai perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Ya, dengan beberapa proses. Tentunya proses-proses ini akan bervariasi, ya, akan banyak. Nah, tergantung dari peristiwa apa yang terjadi. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada beberapa peristiwa yang sering terjadi dan pasti terjadi ketika air bersiklus, ya, atau air berputar. Yang pertama ada presipitasi, selanjutnya ada transpirasi, selanjutnya ada evaporasi, selanjutnya yang agak panjang evapotranspirasi, selanjutnya ada runoff, ada infiltrasi, perkolasi, dan yang terakhir di sini belum ada tertulis, yaitu kondensasi. Kita akan bahas satu persatu secara ringkas supaya kalian memahami. Yang pertama ada presipitasi. Ya, seperti pada gambar, saya yakin kalian sudah paham soal presipitasi. Presipitasi dapat dikatakan sebagai proses berputarnya air, ya, dari awan turun ke permukaan tanah, ya, atau yang biasa kita kenal dengan hujan. Presipitasi ini sebenarnya secara ringkasnya adalah hujan. Ya, baik hujan di gunung maupun hujan di lembah. Itu disebut presipitasi. Ya, kadang juga orang menyebut presipitasi ini dengan misalkan turunnya salju atau hujan es. Yang kedua, ada transpirasi. Nah, transpirasi ini dapat dikatakan sebagai proses penguapan air yang berasal dari tumbuhan. Ya, tentu kalian masih ingat bahwa ketika proses fotosintesis, tumbuhan akan mengeluarkan oksigen dan uap air. Nah, uap air ini akan menguap, ya, ke atmosfer sehingga nanti akan membentuk awan. Nah, proses penguapan air dari tumbuhan itu disebut transpirasi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah evaporasi. Nah, evaporasi ini bisa dikatakan sebagai prosesnya menguap air. Kalau transpirasi tadi dari tumbuhan, sedangkan evaporasi ini berasal dari badan air atau daerah-daerah lainnya. Badan air maksudnya di sini ada laut, danau, sungai, ya, tempat air menggenang di atas permukaan tanah. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya ember, terus kalian taruh di bawah teriknya matahari, nah itu akan terjadi proses evaporasi. Yang selanjutnya, ini agak repot ngomongnya, evapotranspirasi.
Evapotranspirasi ini sebenarnya gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Nah, maksudnya adalah proses terjadinya penguapan air yang berasal dari lahan atau tumbuhan atau lahan dan tumbuhan ya yang terjadi pada sebuah tempat. Contohnya misalkan di lahan pertanian atau di hutan. Nah, ini terjadi evapotranspirasi. Jadi selain dari tumbuhan, ternyata air yang meresap dari tanah itu juga menguap ya menuju atmosfer. Yang selanjutnya ada infiltrasi. Nah, infiltrasi ini terjadi biasanya setelah terjadinya hujan atau presipitasi. Nah, infiltrasi ini adalah proses meresapnya air ke dalam lapisan tanah. Ya bisa kita cek misalkan kalian menyiram tanah yang agak kering dengan sedikit air, nanti tanah itu tidak akan menampung ya, malah akan menyerap air ke dalam tanahnya. Nah, ini disebut infiltrasi. Nah, dengan adanya infiltrasi, maka air tidak semuanya akan menggenangi permukaan tanah. Ya, mereka akan meresap ya menjadi nutrisi bagi tumbuhan, ya menjadi sumber air bagi sumur-sumur kita. Ya, karena itu ini adalah salah satu proses penting dari siklus air yaitu infiltrasi. Bayangkan jika tidak ada infiltrasi, ya maka akan terjadi banjir di mana-mana. Nah, selanjutnya ada perkolasi. Nah, perkolasi ini hampir mirip, ya. Banyak yang mengatakan hampir mirip dengan infiltrasi. Namun perbedaannya, perkolasi ini adalah bergeraknya air pada lapisan-lapisan tanah. Ya. Nah, tadi makanya nanti kita ulangi lagi di groundwater atau air tanah. Nah, ini kalian bisa lihat perkolasi dengan sangat jelas apabila kalian mengunjungi gua-gua yang memiliki sungai ya di dalamnya. Di Indonesia banyak sekali gua-gua yang memiliki sungai. Nah, airnya sangat jernih, dingin. Nah, ini disebut perkolasi. Yang ketujuh ada runoff. Ya, sebenarnya runoff ini bahasa Inggrisnya aja. Ya, sebenarnya runoff ini adalah proses bergeraknya air pada lapisan permukaan tanah. Ya, misalkan kalian bisa lihat di sungai atau di anak sungai. Ya, atau misalkan di selokan, di walungan kalau kata orang Sunda. Ya. Nah, nanti ini biasanya bergerak dari hulu ke hilir. Ya, biasanya mulai dari gunung, dari atas gunung hingga menuju ke pantai. Nah, yang terakhir ada proses namanya kondensasi. Proses kondensasi dapat dikatakan sebagai proses berubahnya uap air ya yang tadi terjadi karena adanya evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi menjadi titik-titik air yang berkumpul yang akan menjadi awan. Nah, ketika menjadi awan, ketika sudah terlalu jenuh, sudah terlalu berat awannya, maka akan terjadi presipitasi kembali ke awal. Ya, yang namanya siklus dia akan berputar terus hingga waktu yang ditentukan telah tiba. Yaitu waktu kiamat. Nah, siklus air yaitu dimulai misalkan kita ambil dari presipitasi ya. Ketika hujan turun, ya misalkan di atas pegunungan, nah ini akan terbagi menjadi 3 ya. Ada yang mengalir ke sungai dengan runoff, ada yang menyerap ke dalam tanah dengan infiltrasi,
Ada juga setelah terserap bergerak di dalam tanah atau di bawah tanah ya dengan perkolasi. Nah, yang terserap di tanah atau yang mengalir di atas tanah itu akan akan menguap. Akan menguap. Ketika menguapnya dari sungai, dari danau dan dari laut, itu disebutnya evaporasi. Sedangkan jika menguapnya berasal dari tumbuhan, itu disebut transpirasi. Dan ada beberapa, ya misalkan di lahan pertanian atau di kebun, terjadi evapotranspirasi. Nah, ketika menguap, uap-uap air ini akan berubah menjadi titik-titik air yang kita sebut dengan kondensasi. Ya, mungkin awannya tertiup atau terbawa angin menuju sebuah tempat, terjadi presipitasi atau hujan lagi, terus dan terus dan terus. Itu adalah siklus air secara ringkas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurangnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.